Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Selamat pagi teman-teman, semoga tidak bosan ya ketemu saya terus. Ya teman-teman, di dunia ini ada satu jenis batu yang nilainya paling tinggi karena disebut sebagai batu berharga. Apa batu itu? Batu berlian. Konon katanya ada satu jenis batu berlian yang namanya Hope Diamond yang nilainya bisa mencapai 3,3 triliun. Kenapa berlian bisa menjadi batu yang berharga, yang nilainya paling tinggi di dunia? Berlian itu jadi spesial dan bernilai tinggi karena merupakan buah karya alam yang sangat langka, dan biasanya jumlahnya itu bisa habis dan dibutuhkan waktu jutaan tahun supaya berlian itu bisa terbentuk dengan sempurna. Tapi teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa berlian yang berharga 3,3 triliun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan satu jenis makhluk yang jauh lebih berharga dari itu. Tahukah teman-teman apa makhluk yang jauh lebih berharga dari berlian itu? Dia adalah manusia. Tapi teman-teman kayaknya nggak percaya ya. Saya lihat kayaknya ada yang mengernyitkan keningnya tanda tidak percaya dan berpikir dalam hati, masa sih manusia itu makhluk paling berharga, bahkan jauh lebih berharga dari berlian? Ya teman-teman, itu faktanya. Memang kelihatannya sulit bagi kita untuk mempercayai bahwa kita ini adalah manusia, makhluk yang paling berharga. Apalagi kalau kita dibesarkan dari keluarga yang membesarkan kita dengan satu konsep bahwa kita ini tidak berharga, kita sering dimarahi mungkin, atau kita sering dibanding-bandingkan dengan saudara kita yang lain, atau dibandingkan dengan anak tetangga. Segala hal yang ada di dalam diri kita selalu dianggap kurang baik oleh orang tua kita. Atau mungkin kita sering dibully oleh teman-teman kita.
Mungkin karena bentuk fisik kita yang tidak seperti artis Korea. Ada seorang anak remaja yang dikabarkan bunuh diri melompat dari lantai 4 sebuah mall karena dia sering dibully oleh teman-temannya. Anak ini mengalami stres dan depresi akibat perlakuan dari teman-temannya. Penilaian orang terhadap kita seringkali membuat kita menyerap itu, dan tanpa sadar kita merasa diri kita tidak berharga karena kita kurang pintar mungkin, atau karena kita kurang tinggi, hidung kita kurang mancung keluar atau kurang mancung ke dalam, mata kita kurang besar, kita kurang putih, rambut kita kurang keriting atau kurang lurus, kita kurang gemuk atau kurang kurus. Semua hal itu mungkin tanpa kita sadari kita serap dan membuat kita merasa kita tidak berharga. Nah, padahal teman-teman, keberhargaan diri kita tidak tergantung dari semua faktor itu. Kita berharga karena nilai keberhargaan kita diberikan sendiri, ditentukan sendiri oleh Tuhan yang menciptakan kita. Bukan karena apa yang kita miliki atau apa yang kita kerjakan, bukan karena kelebihan kita. Nah, mari kita lihat buktinya lewat firman Tuhan tadi yang sudah kita dengarkan. Firman Tuhan ini dituliskan lewat perantaraan Nabi Yesaya yang ditujukan kepada bangsa Israel. Isinya adalah peringatan, seruan, dan teguran kepada bangsa Israel yang sukanya membandel dan memberontak. Mungkin mereka seperti noda dan kuman di kotoran di piring yang membandel. Orang Israel pada masa itu melakukan dosa yang serius yang membuat mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan kalau mereka tidak benar-benar bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Sebagai bangsa yang Tuhan pilih, Tuhan memberikan perintah utama kepada mereka. Perintah itu jelas, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berpaling kepada Allah-Allah lain, mereka menyembah Allah-Allah lain dan menyebabkan sakit hati Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan, di tengah-tengah teguran itu, Tuhan justru memberikan penghiburan kepada mereka dengan berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut kalau kamu menyeberang melalui air. Aku Tuhan Allahmu akan menyertaimu. Atau melalui sungai-sungai, kamu tidak akan dihanyutkan. Atau kalau kamu berjalan melalui api, kamu tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakarmu. Jangan takut terhadap ancaman atau serangan bangsa lain yang jumlahnya lebih besar darimu, hai Israel. Seruan itu Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tetapi tentu saja kita tidak bisa mengartikan bagian itu secara literal. Oh, kalau anak Tuhan berarti tidak perlu takut bahaya, tidak perlu takut bermain api karena kita pasti akan aman, tidak akan terbakar. Anak Tuhan tidak perlu takut berjalan di dalam air karena kita tidak akan dihanyutkan. Atau kalau misalnya dalam kondisi sekarang kita mungkin berpikir, oh kalau begitu anak Tuhan tidak perlu takut dengan COVID-19 karena Tuhan akan menolong membebaskan. Tidak seperti itu teman-teman. Tapi gaya bahasa yang digunakan dalam seruan, dalam peringatan Tuhan ini sebenarnya adalah mengingatkan, mempertegas kepada bangsa Israel bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan Allah Israel itu adalah Tuhan yang telah menciptakan, telah membentuk dan memilih mereka, dan akan senantiasa menyertai mereka, sehingga mereka tidak perlu takut menghadapi bahaya. Sekalipun bangsa Israel menghadapi lawan, menghadapi bahaya, Tuhan menyertai mereka. Bahkan Tuhan berkata, aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, aku memanggil engkau dengan namamu. Wow, teman-teman, ini adalah sebuah kalimat yang spesial. Terlebih lagi spesial bagi pendengar orang Yahudi pada masa itu. Karena bagi mereka, nama itu adalah sesuatu yang punya makna. Kalau seseorang tahu nama kita, itu berarti bahwa orang itu kenal dekat dengan kita. Itu juga berarti bahwa orang itu tahu kepribadian kita. Karena bagi mereka nama bukanlah hanya sebuah nama, tapi di dalam nama itu terkandung makna yang menjelaskan siapa orang yang memiliki nama itu. Nah, kalau misalnya nama Aini, ya teman-teman sudah tahu lah ya, saya tidak perlu sebutkan lagi Aini itu artinya apa. Tapi kalau orang memanggil saya Aini, bagi mereka pada saat itu artinya mereka tahu Aini itu berarti adalah orang yang penuh dengan I. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Ketika nama mereka disebut itu adalah sesuatu yang bersifat sangat pribadi, mereka yang menyebutkan nama itu pasti kenal
by your name. Itu artinya adalah dia kenal. Dia tahu betul siapa Israel itu. Bangsa Israel adalah milik kepunyaannya, yang dia ciptakan, yang dia bentuk, dan milik kepunyaannya. Bangsa yang dia pilih. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan takut. Aku menyertai engkau. Aku mengenal engkau. Kalau kita lihat lagi di dalam struktur Yesaya 43 ayat 1-7 ini, teman-teman bisa lihat di layar. Bentuknya akan sangat indah seperti itu. Nah, bentuk ini namanya adalah kiasmus. Ini adalah satu bentuk literatur orang Yahudi pada masa itu. Kalau ada sebuah bentuk penulisan yang seperti itu, teman-teman lihat ada bagian yang seperti cermin dan ada bagian yang simetris dan sama. A simetrisnya adalah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Masing-masing bagian di dalam A aksen itu memiliki isi yang sama. Itu bentuk penulisan pada masa itu. Nah, kalau ada bentuk penulisan seperti itu menegaskan bahwa kalimat yang ada di tengah bentuk itu adalah kalimat yang ingin ditegaskan oleh penulis. Kalimat sentral yang ingin dia ucapkan, yang ingin dia tegaskan. Kalau teman-teman baca kalimat sentral yang ada di tengah dari struktur itu, yang kira-kira jadi cerminnya, kalimat apa? Oleh karena engkau berharga dan mulia dan aku mengasihimu. Jadi dengan kata lain, Tuhan berkata kepada Israel, jangan takut, karena kamu ini berharga di mataku. Kamu ini milik kepunyaanku, kamu mulia dan aku mengasihimu. Tapi bukankah ini terlihat sangat aneh? Tadi saya katakan sebelumnya bahwa bangsa Israel itu sangat bandel dan memberontak terus kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan berkata, aku mengasihimu, kamu berharga? Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep yang kita kenal dan konsep yang diajarkan kepada kita, bukan? Kita dibesarkan dengan konsep bahwa kita dihargai kalau kita bisa melakukan ini dan itu. Kita baru dikasihi kalau kita baru menjadi anak yang baik, yang manis, yang pintar. Namun mari kita lihat, Tuhan berkata dia mengasihi bukan karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, bukan apa yang dilakukan oleh kita, bukan karena apa yang kita bisa, bukan karena kelebihan kita. Dia mengasihi kita bukan ketika kita sudah jadi anak yang baik, tapi dia tetap menganggap kita berharga dan mulia di matanya. Karena siapa kita? Karena dia yang memberi penilaian kepada kita. Dia mengasihi kita karena kita ini adalah milik kepunyaannya, dan dia adalah pencipta kita. Keberhargaan kita tidak ditentukan dari penilaian orang lain ataupun dari dunia ini, tapi dari nilai yang diberikan oleh pencipta itu kepada kita. Nah, teman-teman tentu tahu ya, ini ya, ini uang 100.000 teman-teman. Nilai yang diberikan untuk uang ini adalah 100.000. Harganya 100.000. Tapi kalau uang ini saya remes-remes, atau saya tumbuk-tumbuk, atau saya buang, saya injak-injak, apakah uang ini nilainya berkurang? Setelah dia jadi jelek begini, apakah nilainya jadi 10.000? Masih ada yang mau nggak kalau uangnya sudah jelek begini? Tentu masih ada yang mau. Karena sejelek apapun uang ini, seburuk apapun, sebusuk apapun uang ini, nilainya tetap sama. Nilainya tetap 100.000. Karena inilah nilai yang diberikan oleh pemerintah yang mencetak uang ini. Nilainya tidak ditentukan dari penampilan luar uang ini, tapi karena dari nilai yang diberikan. Dia tetap uang 100.000 sekalipun dia sudah becek-becek begitu. Nah, teman-teman, demikian juga dengan dirimu dan diriku. Kita berharga bukan karena apa yang kita bisa, bukan karena penampilan fisik kita, bukan dari penilaian orang lain terhadap kita. Kita berharga karena nilai yang diberikan oleh pencipta kita, nilai yang ditentukan oleh Dia kepada kita. Teman-teman, Tuhan bahkan berkata di dalam Yesaya 43 ayat 1-7 itu, kita itu
memiliki nilai yang jauh berharga, bahkan dia memberikan manusia sebagai ganti kita. Nah, kalau tadi di awal saya katakan kita itu jauh lebih berharga daripada berlian yang paling mahal itu, kira-kira nilai kita berapa? Harganya berapa kalau kita lebih mahal daripada berlian itu? Harga kita semahal harga darah Yesus dan nyawa Yesus yang Dia berikan untuk kita. Tadi di Yesaya, seperti yang sudah saya katakan, Tuhan memberikan manusia sebagai ganti kita, sebagai tebusan bagi kita. Teman-teman tahu apa maksudnya itu tebusan? Kalau kamu pernah nonton film, ada seorang anak yang diculik, lalu kemudian penculik itu meminta uang tebusan dari orang tuanya seharga begini, dan ketika orang tuanya memberikan uang tebusan itu artinya adalah uang yang dipakai untuk menggantikan anak itu, untuk membeli kembali anak itu supaya bisa kembali kepada orang tuanya. Teman-teman, kondisi kita, status kita sejak manusia yang pertama Adam itu jatuh ke dalam dosa adalah manusia yang berdosa, dan sebenarnya kita pun adalah tawanan dosa. Kita sudah ditawan, diculik oleh dosa, sehingga kita tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan, menebus kita, yaitu Tuhan Yesus, yang memberikan dirinya sendiri, nyawanya sendiri, darahnya sendiri untuk menjadi tebusan bagi kita. Artinya adalah kita dibeli kembali, digantikan oleh nyawa Yesus yang mati tergantung di atas kayu salib itu. Itulah harga kita yang sangat mahal, yang sudah lunas dibayar oleh Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu, jangan biarkan nilai dirimu ditentukan oleh penilaian orang lain, oleh apa yang kamu bisa, dan oleh pencapaian-pencapaianmu. Tidak ada yang salah untuk berprestasi atau mencapai nilai yang baik di sekolah. Tidak ada yang salah untuk berusaha menjadi anak yang baik, yang manis. Memang seharusnya sebagai anak Tuhan kita harus menjadi seperti itu. Akan tetapi harus diingat bahwa kita melakukan semua itu bukan untuk mencari pengakuan atau keberhargaan diri kita. Karena memang kita sudah berharga, karena nilai yang diberikan oleh pencipta kita. Nah, kalau kamu tahu kamu sebegitu berharganya di mata Tuhan, maka apapun yang dikatakan oleh dunia terhadapmu tentu tidak akan menjadi soal. Nah, teman-teman, saya punya sebuah cerita dongeng untuk teman-teman. Silakan disaksikan sampai selesai, tapi jangan sampai tertidur ya teman-teman. Di sebuah desa yang bernama Wemik, tinggallah para Wemik, makhluk-makhluk kecil yang terbuat dari kayu. Setiap makhluk kayu ini diciptakan oleh seorang tukang kayu yang bernama Eli, yang tinggal di atas gunung. Setiap Wemik diciptakan berbeda. Ada yang memiliki hidung besar, ada yang memiliki mata besar, ada yang bertubuh tinggi, ada yang bertubuh pendek, ada yang memakai topi, ada yang memakai mantel. Namun semuanya diciptakan oleh pencipta yang sama dan tinggal di sebuah desa yang sama. Para Wemik ini memiliki kebiasaan yang sama. Mereka akan saling menempelkan stiker satu sama lain. Setiap Wemik memiliki sebuah box yang berisi stiker bintang emas dan stiker bulatan hitam. Para Wemik yang cantik, yang memiliki kulit mulus dan tinta yang rapi, selalu mendapatkan stiker bintang emas dari Wemik lainnya. Namun mereka yang kayunya kasar dan tintanya pudar selalu mendapatkan stiker bulat hitam. Para Wemik yang berbakat juga mendapatkan stiker bintang emas. Mereka yang dapat melompat sangat tinggi, berbicara dengan kata-kata sulit, atau menyanyi dengan indah akan diberikan stiker bintang emas. Beberapa Wemik tubuhnya penuh dengan stiker bintang emas, tetapi ada Wemik yang selalu mendapatkan stiker bulatan hitam. Punchinello adalah salah satunya. Dia mencoba melompat tinggi seperti Wemik yang lain, tetapi dia malah terjatuh. Dan ketika dia terjatuh, maka para Wemik yang lain akan menempelkan stiker bulat hitam lagi ke tubuhnya. Tubuhnya penuh dengan stiker bulat hitam. Punchinello sedih karena dia tidak akan pernah mendapatkan stiker bintang sekuat apapun dia berusaha.
Namun pada suatu hari Punchinello bertemu dengan seorang Wemik yang sangat unik. Dia tidak memiliki bulatan hitam ataupun bintang emas pada tubuhnya. Nama Wemik ini adalah Lucia. Kenapa Lucia tidak memiliki stiker pada tubuhnya? Setiap kali ada Wemik yang menempelkan stiker pada tubuh Lucia, stiker-stiker itu akan jatuh sendiri. Jadi tidak ada stiker yang dapat menempel pada tubuhnya. Punchinello sangat ingin punya tubuh seperti Lucia. Maka Punchinello bertanya, bagaimana caranya? Lucia berkata, caranya sangat mudah. Setiap hari aku bertemu dengan Ellie. Ellie? Sahut Punchinello. Iya, Ellie si tukang kayu itu. Aku biasa datang kepadanya. Mengapa kamu tidak ke sana? Mengapa kamu tidak mencoba ke sana sendiri dan coba cari tahu sendiri? Naiklah ke atas gunung. Ellie ada di sana. Singkat cerita, Punchinello segera bergegas naik ke atas gunung dan pergi ke rumah Ellie. Punchinello masuk ke dalam rumah yang besar di atas gunung itu. Lalu tiba-tiba dia mendengar namanya disebut, Punchinello. Suaranya itu sangat dalam dan lembut. Ellie menggendongnya dan meletakkannya ke atas meja. Punchinello, aku sangat senang bertemu denganmu. Aku sudah lama menantimu. Biarkan aku melihat dirimu, kata Ellie. Punchinello diam sejenak dan melihat tukang kayu yang berjenggot itu. Kamu mengetahui namaku? Tanya Punchinello. Tentu, aku yang menciptakanmu. Sepertinya banyak yang memberikanmu tanda-tanda yang buruk, sahut Ellie ketika dia melihat banyak bulatan hitam pada tubuh Punchinello. Aku tidak bermaksud, aku sudah berusaha begitu keras. Kamu tidak perlu membela dirimu di depanku, nak. Aku tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh Wemik-Wemik yang lain, kata Ellie. Hah? Sungguh? Ya, dan kamu juga seharusnya tidak usah peduli dengan apa yang mereka katakan. Siapakah mereka sehingga mereka berhak memberikan bintang emas atau bulatan hitam? Mereka adalah Wemik, sama seperti dirimu. Pendapat mereka tidaklah penting, Punchinello. Yang penting adalah pendapatku atas dirimu. Dan menurutku, kamu adalah seorang yang spesial dan berharga. Dan aku mengasihimu, Punchinello. Mendengar itu, Punchinello sangat senang dan terharu. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi stiker yang dapat menempel di tubuhnya. Dia juga senang karena tidak perlu berusaha keras untuk menunjukkan kehebatannya demi mendapatkan stiker bintang emas. Teman-teman, ingatlah bahwa kamu berharga. Dan keberhargaan dirimu itu tidak dinilai oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Keberhargaan dirimu dinilai oleh Allah yang menciptakan kamu. Kalau selama ini banyak stiker bulatan hitam yang ditempelkan kepada dirimu, kamu dianggap tidak berguna, kurang cantik, kurang pintar, atau kamu merasa tidak bisa melakukan semuanya walau kamu sudah berusaha, datanglah kepada Allah seperti Punchinello itu datang kepada Ellie. Dan biarkan Tuhan yang menolongmu untuk melepaskan stiker-stiker bulatan hitam itu yang melabelimu selama ini. Dan ingatlah bahwa kamu berharga di matanya. You are precious. Kamu berharga dan mulia, dan Dia mengasihimu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini yang boleh sekali lagi kami dengar dan boleh mengingatkan kami bahwa kami ini berharga di mata Tuhan. Dan keberhargaan diri kami tidak ditentukan dari faktor apapun yang ada di dunia ini.
melainkan karena Tuhan sendiri yang memberikan nilai itu kepada kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh terus selalu memandang kepadamu, berfokus kepadamu, dan melihat hanya kepadamu, sehingga kami boleh terus mendapatkan kepuasan, kami boleh menjadi diri kami yang utuh sebagaimana kami adanya dalam konsep kami yang berharga di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin.